Berarti bener, suara ayam yang sering Harry dengar malam-malam. Tanda kalau sosok kuntilanak itu ada. Hai teman-teman Nanas Creepy, buat kalian yang punya cerita bisa kirim ke Instagram aku, Nanas Buah Dari Mana. Nanti cerita kalian akan aku buatkan narasinya. Terima kasih. Nah, kali ini tuh ada cerita dari Harry. Pernah denger gak sih? Katanya setiap rumah yang kita tempatin itu pasti ada penunggunya. Pas banget nih, Harry ini cerita rumah yang dia tempatin itu berhantu. Dan dia tinggal di situ tuh gak cuman bulanan, hari, tahunan, bahkan belasan tahun. Bahkan pas dia cerita ini pun, dia itu masih ada di dalam rumah itu. Serem gak sih? 11 tahun lalu, ayahnya Harry ini tuh ngajakin pindah rumah. Karena beliau udah pensiun, umurnya juga udah gak muda kan. Ayahnya ini bilang, kayaknya enak deh nyari tempat tinggal yang jauh dari kota dan mulai usaha sendiri. Ayahnya mikir di umur yang sekarang waktunya buat istirahat sambil ngurusin ternak sama ladang hasil dari uang pensiunnya. Dimulai dari beli rumah di pinggiran Tangerang, ayahnya Harry tuh mulai ngebangun rumah gak terlalu mewah sebenarnya, tapi lumayan besar, cukup buat keluarganya. Jadi ada 5 orang tuanya, Harry, kakak, sama adiknya. Tapi kakaknya Harry tuh gak ada di rumah itu. Dia merantau di Jakarta karena lagi ada kerjaan di sana. Di rumah barunya, posisi ayahnya itu ngebangun rumah itu ada di pojok dan jauh dari rumah warga lainnya. Kata Harry, gambaran rumahnya ini posisinya mentok ke sawah di sebelah timur persawahan yang sangat luas. Gak ada rumah di sana. Sebelah selatan ada sungai yang lumayan besar dan airnya itu juga lumayan banyak. Nah, di utara itu perbatasan kebun warga yang ditanami banyak sayur sama pohon pisang. Ada juga pohon nangka, dan pohon ini posisinya itu pas di depan pagar rumahnya Harry. Karena rumahnya ini kan emang ngadep ke arah utara. Ada cerita mengerikan nanti di pohon ini. Yang Harry bingung waktu itu, kenapa ya ayahnya itu ngebangun rumah bukannya deket sama perkampungan, tapi malah jauh gitu, terpencil sendiri. Sedangkan rumah-rumah di kampung bangunannya itu nempel dari satu rumah ke rumah lainnya. Jadi itu rumahnya Harry misah sama yang lain. Kebayangkan? Ibunya Harry ini kan sebelumnya tinggal di komplek perumahan, yang sekarang harus tinggal di tempat yang jauh banget bedanya. Ibunya tuh jadi orang yang paling takut di rumah barunya sendiri. Suasana sepi dan gak biasa aja gitu. Kalau malam, satu-satunya yang jadi penerangan dan ada lampu di sekitar situ, ya cuma rumahnya Harry ini. Suasana berubah mencekam kalau hari udah mulai gelap, ditambah ada suara alam, jangkrik, kodok, dan lainnya. Kata Harry, di rumahnya yang dulu di kota, ibunya ini tuh pernah ngalami gangguan penyakit yang sering disebut santet, teluh, atau guna-guna. Sekarang udah sembuh, tapi semenjak kejadian itu, ibunya jadi peka sama makhluk-makhluk yang gak kasat mata. Harry sering diceritain sama ibunya makhluk apa aja yang pernah ibunya lihat. Malam pertama di rumah itu semuanya normal karena mereka juga kecapean beres-beres, jadi langsung ketiduran. Yang aneh, malamnya itu kan Harry kebangun mau buang air kecil. Kedengaran dari halaman rumah belakang ada suara anak ayam. Gak cuma satu, anak ayamnya itu soalnya suara itu saut-sautan. Nah, gimana ada suara anak ayam, sedangkan Harry aja gak melihara, bahkan gak punya. Kata orang, suara anak ayam waktu malam itu tanda adanya sosok hantu perempuan. Baru pindah ya pak, kok berani bikin rumah baru di tanah ini? Ada bapak tua yang lagi ngobrol sama ayahnya. Iya bah, kami sekeluarga dari Serang. Saya sih cuma mau ngingetin pak, hati-hati aja. Orang-orang di kampung ini udah pada tahu kalau tanah ini angker. Mereka ngobrol banyak, tapi Harry juga gak terlalu merhatiin lah mereka ngobrolin apa. Yang Harry pikirin cuma kata-kata Abah yang bilang tanah ini tuh angker. Apa bener?
Harry emang ngerasa tempat ini tuh punya hawa yang beda. Kalau siang pemandangan sawah itu bikin nyaman, tenang. Tapi kalau malam, pemandangan itu tuh kayak lenyap. Gelap, sunyi, bikin suasana mencekam. Harry yang dari kecil emang udah kebiasa tinggal di tempat yang rame, agak takut sama keadaannya yang sekarang. Ada cerita, malam itu Harry sama keluarganya kan lagi bikin api unggun di belakang rumah. Karena ayam bakar bikinan ibunya ini udah mateng, mereka pindahlah ke ruang tamu. Lagi makan sambil nonton TV, tiba-tiba dengar. Mereka kan nyamperin ibunya ya, yang emang masih ada di halaman rumah belakang. Pas sampai, yang mereka lihat ibunya itu lagi nutup mata, kepalanya nunduk di lutut, posisinya duduk. "Ada apa?" kata ayah. Ibunya itu ngejawab terbata-bata karena lagi keadaan ketakutan. Ibunya bilang pas dia mau matiin api, dari arah kebun belakang pekarangan rumah, ada sosok hewan mirip anjing tapi gede, mungkin seukuran sapi. Yang lebih seremnya, hewan itu warna matanya tuh merah dan lagi ngeliat ke arah ibu. Sosoknya tuh kayak nyata, seakan-akan mau nyerang. Ayahnya yang dengar cerita itu ngambil senter, mau ngeliat ke tempat dimana ibunya tuh ngeliat hewan itu. Semua keluarga Harry kan udah ketakutan, termasuk adiknya yang masih kecil waktu itu. "Masuk semuanya. Harry, bawa ibumu ke kamar." Harry ini gak ngebantah, dia ngikutin apa yang ayahnya bilang. Dibawalah adik sama ibunya tuh ke dalam rumah. Ngomongin soal ayahnya Harry, dia itu emang bukan orang yang penakut. Gak heran kalau ayahnya dengar cerita ibunya, langsung nyari sosok yang dimaksud. Ayahnya juga percaya sama ibu, karena sebelumnya Harry ini tuh udah ngasih tahu kalau ibu jadi peka sama hal-hal yang gak kasat mata. Baru 2 malam nih, mereka udah dapet sambutan dari penghuni tanah rumahnya. Mereka cuma bisa diem di kamar nunggu ayahnya. Suasana juga jadi hening. Sekitar 10 menit, pintu kebuka. "Apa, Mas?" tanya ibu. "Gak tahu, udah diperiksa tapi gak ada apa-apa. Benar kamu lihat?" "Aku gak mungkin salah lihat. Bulannya juga lagi terang banget. Sekarang kamu tidur sama Maya, biar aku sama Harry jaga di ruang tamu." Sebenarnya ayahnya ini cuman lagi nyoba nenangin ibu. Tapi dalam hati Harry, kenapa dia harus diajak? Apa ayahnya gak sadar kalau Harry sendiri lagi ketakutan? Akhirnya mereka jaga berdua tuh di ruang tamu. Jam setengah 12 malam, ayahnya nyuruh Harry ke kamar. Dan hari itu ayahnya itu tidur di ruang tamu. Malam itu, Harry itu lagi-lagi pengen buang air kecil. Jalanlah dia ke belakang. Dia dengar ada suara anak ayam. Nah, nanti kita bakal ceritain sebenarnya kenapa ada suara anak ayam itu setiap malam. Lanjut, beberapa bulan kemudian semenjak kejadian-kejadian aneh itu, mereka ada di rumah itu ngerasa terganggu. Gak bisa hidup normal kayak warga lainnya. Beberapa kali waktu Harry lewat, dia itu dengar warga lagi ngomongin keluarga mereka. Mereka bilang, keluarganya Harry ini kok kuat banget ya tinggal di atas tanah angker itu. Harry nanggepinnya masih santai-santai aja, dengar kata-kata mereka. Singkat cerita, dia kan masuk SMA dan adiknya itu kelas 3 SD. Ayah sama ibunya tuh mulai ngejalanin hari kayak biasanya. Ayahnya ngebangun kandang sapi, ada 12 ekor. Ada juga kandang ayam dan 5 kolam ikan yang lumayan gede gitulah. Ibunya sendiri nanam cabai di pekarangan belakang. Harry mulai menyesuaikan diri, yang tadinya anak kota harus bantuin ayahnya ngurus ternak. Dia juga mulai ngebiasain diri sama kehidupannya yang baru. Harry baru pulang sekolah, dia nonton TV sama ibunya. "Ri, emang benar kamu suka dengar anak ayam kalau malam?" "Udah lama gak pernah dengar, Bu. Waktu awal-awal pindah aja." "Berarti udah aman," kata ibu. "Aman gimana maksudnya, Bu?" "Jangan suka nakutin anak-anak. Gak ada apa-apa di rumah ini." Ayahnya tuh usaha buat motong obrolan mereka. Harry yang dengar kata ayahnya tuh malah ngerasa kalau emang ada apa-apa di rumahnya. Harry tahu ayahnya cuman berusaha bikin dia sama keluarga yang lain itu gak takut. Tapi Harry lebih percaya sama ibu, karena ibunya kan bisa ngeliat hal-hal goib. Harry sendiri sebenarnya belum pernah ngeliat secara langsung. Sampai malam itu.
Waktu itu Harry baru pulang ekskul pramuka di sekolahnya. Karena besoknya libur, dia itu nggak langsung pulang, tapi mampir dulu ke rumah temennya. Sekitar jam 7 malam, dia itu tadinya mau pulang, tapi malah hujan deres. Akhirnya dia nungguin kan, hujan reda itu di jam 11 malam. Pas udah sampai rumah, dia tuh ngeliat adiknya udah tidur. Jadi mereka ini emang tidurnya sekamar. Harry ngeliatlah ke kamar orang tuanya. Yang Harry lihat, ibunya tuh lagi duduk di pinggir kasur. Anehnya ngeliat Harry pulang, ibunya tuh diem. Biasanya kan paling gak ibunya tuh nanya, kenapa pulang semalam ini? Dideketin lah. Bu, lagi apa? Ditanya gitu ibunya nangis dong. Kenapa bu? Ayah kemana? Ri, ibu mau cerita. Ada apa bu? Harry gak sabar, ibunya ini tuh ceritanya lama. Ibunya juga kayak orang ketakutan. Dia tuh ngeliat ke sekitar kamar. Bikin Harry tuh makin penasaran, kenapa ibunya bisa sampai nangis dan ketakutan gini. Ayah keluar dari jam 8, gak tahu kemana. Maya juga udah tidur dari jam 7. Ibu masih melek sendirian tadi. Hujan gede banget. Pintu garasi kebuka sendiri ketiup angin. Emang gak ibu kunci pintunya? Ibu takut ada hewan atau orang iseng masuk. Maksud ibu mau nutup pintunya. Terus apa bu? Ada orang di depan pintu garasi. Ibu gak kenal siapa perempuan itu, karena ibu belum pernah lihat. Ibu tanya ke dia, siapa kamu? Kenapa berdiri di situ? Siapa bu? Justru ibu tanya. Habis itu ibu tanya, perempuan itu senyum. Senyumnya itu Ri, kelihatan jahat, kayak orang yang punya dendam. Tiba-tiba dia bilang, saya yang suka liatin kamu waktu tidur. Ini tempat tinggal saya. Saya nggak suka kalian ada di sini. Pergi. Harry yang dengar ibunya niruin cewek itu ngerasa ngeri. Ibu mungkin baru ngeliat penampakan kuntilanak penunggu rumah ini. Tapi Harry nanya lagi ke ibunya buat mastiin orangnya kayak apa bu. Dia itu setan Her. Mukanya pucat banget, senyumnya serem, rambutnya panjang sampai ke pinggang, matanya ngeliat ke arah ibu, tatapannya menakutkan. Ibu coba tutup mata biar gak ngeliat wajah sosok itu. Ibu takut, ibu gemetar. Sampai ibu buka mata, perempuan itu udah gak ada. Ibu tutup pintu dan ibu ke kamar. Sampai dengar suara motor kamu, Her. Perasaan Harry mulai campur aduk. Kesel, marah, takut. Berarti bener, suara ayah yang sering Harry dengar malam-malam. Tanda kalau sosok kuntilanak itu ada.